Nah, dia terakhir ngomongkan apakah bijak seorang ketua Viking nyemplung di dunia politik dan secara aktif mungkin berkampanye. Nah, ini lagi-lagi ya. Ini juga harus clear nih, karena saya perhatikan juga para netizen kan banyak yang menghujat, terus melarang dan lain sebagainya. Ini harus clear bahwa yang namanya mengajukan maju sebagai anggota legislatif itu adalah hak konstitusional seseorang, dijamin oleh undang-undang dan harus kita lindungi gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan masalah bijak nggak bijak atau boleh nggak boleh, ya kita nggak bicara di tataran itu, karena siapapun berhak untuk maju sebagai anggota dewan. Itu hak dia dan harus kita penuhi gitu. Jadi intinya ketika seorang ketua Viking maju sebagai anggota dewan, itu nggak ada masalah sebetulnya, nggak ada masalah. Sebagai bobotoh menyikapinya seperti apa sebaiknya? Sebagai bobotoh, ya kita sebetulnya, kalau saya sih kan nggak terlalu peduli ya. Tapi kan mungkin bobotoh yang lain mungkin ya merasa diklaim dan lain sebagainya. Ya itu, makanya yang namanya etika dan moral itu penting sekali. Kenapa? Karena kan masyarakat bisa menilai nih ya. Ini saya kasih tahu aja. Ini simple ya. Kita balik lagi tadi yang obrolan tadi ya. Itu yang orang-orang ketika dia datang ke Amin Ma'ruf ya. Ma'ruf Amin bawa sial itu gitu kan. Tujuan dia tentunya adalah suaranya Jokowi kan naik, elektabilitas meningkat karena ini dari bobotoh loh gitu-gitu ya. Tapi apa? Itu versi mereka. Maksudnya dibilang kan di depan ini cara-cara bodoh gitu ya. Karena mungkin mereka barulah belajar politik. Kalau saya, makanya bukannya so paham, tapi saya paham gitu loh. Ya. Begitu banyak variabel dalam politik gitu. Kemungkinan tidak seperti itu. Ya. Kemungkinan yang terjadi adalah seperti ini. Yang pertama, kita harus memahami bahwa dalam kontestasi Pilpres ini, ada yang namanya pendukung-pendukung loyal ya. Itu udah fix, sudah pasti gitu. Jadi dari pesantren ini dukung ini, dari ormas ini dukung ini gitu ya. Itu udah pastilah. Orang-orang yang jatuh cinta sama Prabowo, orang-orang yang jatuh cinta sama Jokowi, itu nggak akan terpengaruh sama dinamika apapun menjelang pemilihan nanti ya. Mau ada kasus korupsi kader, mau ada skandal, itu nggak akan kepengaruh. Karena ini udah pemilih-pemilih pasti gitu ya. Yang menarik adalah para swing voter. Swing voter ini adalah orang-orang yang apatis, para pemilih pemula, anak-anak muda, generasi milenial. Jadi mereka-mereka yang tadinya bimbang, lalu akan memutuskan memilih karena suatu hal gitu ya, malah bisa jadi nggak memilih karena mereka menganggap ada tindakan-tindakan atau manuver-manuver yang nggak cocok sama mereka, kok nggak seret gitu ya. Simpelnya seperti ini. Orang-orang yang kemarin tadinya mau milih Jokowi sama Pak Amin gitu ya, bisa jadi ketika ada manuver kayak kemarin malah gitu geningan, pindah. Nggak pindah, golput. Jadi kalau misalkan dari Jokowi pindah ke Prabowo, itu terlalu ekstrim ya. Kita harus memahami juga bahwa ini dua kubu ini kan sekarang memang kita ini memang terpecah. Itu harus diakui ya, terpecah. Jadi istilahnya ya cebong kampret ya gitu ya. Jadi nggak mungkin dari cebong ke kampret itu nggak mungkin. Sangat tipis kemungkinan. Yang ada adalah cebong tiba-tiba golput, kampret tiba-tiba nggak jadi milih. Kalau kita melihat cara berpolitik anak-anak Bandung dalam artian yang kemarin ya, supporter Persib bobotoh berpolitik seperti itu gitu ya. Ini kan kurang cerdas, malah bisa jadi blunder dan lain sebagainya, antipati dan lain sebagainya. Saya makanya curiga ini jangan-jangan yang sekolah di FISIP, yang sekolah di Fakultas Hukum kampus-kampus bagus itu jangan-jangan bukan anak-anak Bandung, tapi orang-orang pendatang gitu ya. Karena kalau misalkan mereka terdidik secara bagus ya, edukasi politik, lalu edukasi sosial, ya, komunikasi, itu nggak akan melakukan tindakan seceroboh itu gitu. Makanya ketika Gerindra kan selamat kepada Persija, lalu saya timpalin, ya hilang deh 20 juta suara, sambil ketawa-ketawa kan, sambil ketawa-ketawa. Itu maksudnya guyon, tapi kita lihat respon. Enggak, selain guyon juga itu serius, karena saya ingin melihat respon dari para supporter bola. Wah langsung kan, Eko cebong, lalu ada ganti presiden apa itu artinya apa? Artinya mayoritas dari supporter Persib ya, ini maaf, itu emosionalnya tinggi, sangat reaktif, lalu tidak teredukasi dengan baik. Dan orang-orang yang tidak teredukasi secara memadai ya, itu akan sulit melihat kenyataan, fakta ya, karena yang dimain itu emosional. Dan yang paling berbahaya, orang-orang yang tidak teredukasi secara memadai gitu ya, itu akan sangat rentan dimanfaatkan orang. Karena akan sangat mudah dimainkan,
sisi primordial ya. Terus politik identitas, masalah suku, ras, agama, itu kan sangat mudah. Termasuk tentang klub sepak bola kebanggaannya gitu. Itu sangat riskan gitu. Tapi memang faktanya tidak melulu sepak bola sebagai kendaraan politik itu justru gitu ya. Faktanya seperti Erwan Setiawan anaknya Pak Haji Umu yang di Pilwakot Bandung pun mana yang ciduk ku pagar mana? Bukan, tapi faktanya dan iya, betul. itu. Saya ini, jadi mungkin tidak berkorelasi positif gitu maksudnya ya. Betul, ya. Jadi memang betul, saya kata udah cerita di bahasan pertama tadi ya, yang tentang bobotoh Jokowi ya, itu bukan berarti otomatis jadi hal yang baik dan mengundang simpati gitu. Makanya saya katakan, ini politik. Politik ini kompleks, variabelnya banyak gitu ya. Makanya buat orang-orang yang ceroboh melakukan manuver seperti itu pasti baru kemarin-kemarin belajar politiknya gitu. Contoh pertama, Dani Setiawan ya, didukung oleh ketua umum dari organisasi bobotoh terbesar ya, didukung oleh eksplisit ya, memberi dukungan ya. Dani Setiawan kalah. Yance mendapat dukungan serupa, kalah ya kan. Lalu Nani Rosada Pilwakot mendapat dukungan serupa ya dari organisasi bobotoh terbesar, kalah gitu ya. Makanya orang-orang mengatakan kepada saya, wah, Ridwan Kamil juga didukung oleh orang yang sama, oleh pihak yang sama gitu ya. Jangan-jangan kalah juga. Oh enggak, saya katakan Ridwan Kamil itu sudah bisa mencitrakan dirinya sebagai seorang bobotoh. Jadi secara emosional ya, tanpa dia harus mendapatkan dukungan dan lain sebagainya, dia sudah akan mendapatkan sisi emosional dari bobotoh gitu. Jadi Ridwan Kamil tanpa harus mendapatkan dukungan eksplisit dari organisasi bobotoh udah pasti menang gitu. Nah itu makanya politik itu kompleks gitu. Yang ini didukung sama sini kalah. Ketika yang ini didukung apakah berarti kalah juga? Enggak gitu. Karena variabelnya ada variabel lain yang lebih mempengaruhi gitu loh. Makanya ini buat bobotoh, buat siapapun gitu ya, yang mencoba terjun di politik, ya Anda juga harus menunjukkan, atau maksudnya memang kalian juga cerdas, berpolitiknya cerdas gitu ya, jangan malu-maluin gitu loh. Jadi politik ini bukan sekedar popularitas, tren, viral, ikut-ikutan enggak ya, tapi ini juga sebuah ilmu, ini sebuah sains. Jadi memang banyak hal, banyak variabel yang harus dipahami, indikatornya apa, outputnya apa, eksesnya apa secara sosiologis dan lain sebagainya gitu, harus dipahami gitu. Tong di dia ya, cangkel? Lanjut lah, diuk itu ya. Lempang kayak ngopi, bayi ngopi lah.